Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami berbalik daripada jalan-jalan kami kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini tanggal 2 Agustus berjudul Ketika Orang Jahat Berpaling dari Jalannya. Ayatnya terdapat dalam Yehezkiel 18 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya, supaya ia hidup? Yehezkiel 18 ayat 23. Setan akan menjadikan jalan kesucian sebagai jalan yang sulit, sedangkan jalan kesenangan duniawi bertabur bunga. Dengan warna-warna palsu dan menyanjung, si penggoda akan mengatur dunia dengan kesenangannya di hadapan Anda. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 502. Namun karena itu, jangan menyimpulkan bahwa jalan ke atas adalah jalan yang sulit, dan jalan ke bawah adalah jalan yang mudah. Sepanjang jalan menuju kematian ada rasa sakit dan hukuman, ada kesedihan dan kekecewaan, ada peringatan untuk tidak diteruskan. Kasih Allah telah mempersulit mereka yang lalai dan keras kepala untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Memang benar bahwa jalan setan dibuat tampak menarik, tetapi itu semua adalah tipuan. Di jalan kejahatan ada penyesalan yang pahit dan kepedulian yang membara. Kita mungkin berpikir menyenangkan untuk mengikuti kesombongan dan ambisi duniawi, tetapi ujungnya adalah rasa sakit dan kesedihan. Rencana-rencana yang mementingkan diri mungkin menghadirkan janji-janji yang menyanjung dan memberikan harapan akan kenikmatan. Tetapi kita akan menemukan bahwa kebahagiaan kita diracuni dan hidup kita disakiti oleh harapan yang berpusat pada diri sendiri. Di jalan menurun, pintu gerbang mungkin cerah dengan bunga-bunga, tetapi duri ada di jalan. Terang pengharapan yang bersinar dari pintu masuknya memudar menjadi kegelapan keputusasaan. Dan jiwa yang mengikuti jalan itu turun ke dalam bayang-bayang malam tanpa akhir.
Thoughts from the Mouth of Blessing, halaman 139. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini adalah untuk Israel, yaitu umat-umat Allah. Orang fasik yang dimaksudkan adalah umat-umat Allah yang berbuat jahat. Meskipun dapat diaplikasikan kepada orang kafir, tetapi fokus utama adalah umat-umat Allah. Apakah buktinya bahwa orang fasik yang dimaksudkan adalah Israel atau umat-umat Allah? Masih dalam Yeskil 18, kita baca ayat 31 dan 32 yang berkata, "Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup." Mengapa Tuhan Allah berkata demikian kepada Israel? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald, tanggal 21 Agustus tahun 1913, paragraf 11, berbunyi, "Kemurtadan Israel adalah kejahatan yang lebih mengerikan daripada semua kengerian, kelaparan yang berlipat ganda. Allah berusaha untuk membebaskan orang-orang dari kesesatan mereka dan menuntun mereka untuk memahami pertanggungan jawaban mereka kepada Dia yang kepadanya mereka berutang atas hidup mereka dan segala sesuatu." Roh Nubuat menggambarkan kemurtadan Israel sebagai kejahatan yang lebih mengerikan dari wabah kelaparan yang berlipat ganda. Bagaimana tidak jahat Israel melawan Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan mereka? Perhatikan masih dalam Yeskil 18, kita baca ayat 25 sampai dengan 29 yang berkata, "Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat?" Allah memanggil Israel untuk kembali dan bertobat dari kejahatan mereka. Tetapi 2 kali Israel berkata bahwa tindakan Tuhan Allah tidak tepat. Tidak heran Roh Nubuat menyatakan bahwa kemurtadan Israel adalah kejahatan yang lebih mengerikan dari wabah kelaparan berlipat ganda. Itu sebabnya Allah mengutus para utusannya, yaitu para nabi, kepada umat-umatnya. Review and Herald tanggal 21 Agustus tahun 1913, paragraf 13, menyatakan, Allah telah mengirim utusan-utusan ke Israel meminta mereka untuk kembali kepada kesetiaan mereka. Seandainya mereka mengindahkan seruan ini, seandainya mereka berpaling dari Baal kepada Allah yang hidup, pekabaran penghakiman Elia tidak akan pernah diberikan. Tetapi peringatan-peringatan yang mungkin merupakan bau kehidupan yang menghidupkan, ternyata bagi mereka bau kematian yang mematikan. Amaran Allah untuk berbalik dan bertobat bagi Israel bukanlah tindakan yang tepat. Panggilan Allah kepada kehidupan bagi Israel adalah panggilan kematian. Sungguh suatu kemurtadan yang jahat sekali. Tetapi meskipun demikian, Allah berkata, "Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik?" Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Allah menginginkan pertobatan, bukan kematian.
Dan tentang ayat ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 631, paragraf pertama. Di sini Tuhan dengan jelas mengungkapkan kehendaknya mengenai keselamatan orang berdosa, dan sikap yang diambil oleh banyak orang dalam mengungkapkan keraguan dan ketidakpercayaan apakah Tuhan akan menyelamatkan mereka adalah cerminan dari karakter Allah. Mengapa Roh Nubuat berkata demikian? Karena Yehezkiel 18 ayat 23-25 isinya hanya pertanyaan. Hal ini dapat membuat orang meragukan akan karakter Allah. Apakah Allah benar-benar akan melakukannya atau tidak? Tetapi sebenarnya, melalui pertanyaan-pertanyaan itu, Allah sedang menyatakan karakternya, bahwa meskipun umat-umatnya berbuat dosa, tapi kesempatan demi kesempatan Allah berikan kepada mereka. Sebab bukan kematian orang fasik yang Allah inginkan, tetapi pertobatannya, supaya orang-orang itu hidup. Oleh karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Ye Shall Receive Power, halaman 37, paragraf 4. Saudaraku, Roh mengundang Anda hari ini. Datanglah dengan sepenuh hati kepada Yesus. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Buatlah pengakuan kepada Allah, tinggalkan semua kejahatan, dan kamu dapat mengambil sendiri semua janji-janjinya. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Yesaya 45 ayat 22 adalah undangannya yang murah hati. Saudaraku dalam Tuhan, undangan masih berlaku sampai sekarang, yaitu undangan kesempatan bertobat. Undangan itu masih terbuka. Yesus masih melayani dalam bilik yang maha suci sebagai pengantara kita. Oleh sebab itu, Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi kepada pertobatannya. Namun, ini semua ada batasnya. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 634, paragraf 3 berkata, harinya akan tiba ketika kecaman murka Allah yang mengerikan akan diucapkan terhadap semua orang yang tetap bertahan dalam ketidaksetiaan mereka kepadanya. Meski Allah panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, tetapi akan ada masa di mana semuanya ada akhirnya. Pintu kasihan akan ditutup, dan bila itu terjadi, mereka yang berulang-ulang dipanggil untuk bertobat dan tetap keraskan hati dan bertahan dalam ketidaksetiaan kepada Allah akan menerima murka Allah. Kiranya pekabaran ini menjadi panggilan bagi kita semua agar bertobat dari jalan-jalan kita yang fasik, supaya kita hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting sekali serta menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Allah berkenan kepada pertobatan kami, bukan kematian kami. Oleh karena itu, Engkau memanggil terus kami berulang-ulang untuk bertobat. Engkau mengutus pesuruh-pesuruh-Mu dari waktu ke waktu untuk mengingatkan kami agar kembali kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, hidup kami diubahkan untuk menjadi serupa dengan karakter-Mu, dan pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, kami semua layak diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.